Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulan Bella Astuti dari program studi hukum tata negara. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi penegak hukum administrasi negara. Yang pertama, pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti luas, proses penegak hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlakukan aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Yang selanjutnya, pengertian penegakan hukum. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan hidup dalam masyarakat, tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Penegakan hukum administrasi. Konsep penegakan norma hukum administrasi negara merupakan kewenangan administrasi negara untuk meluruskan terjadinya pelanggaran norma hukum administrasi negara, guna mengakhiri pelanggaran tersebut dengan melakukan suatu tindakan nyata. Penegakan hukum administrasi negara menurut P. Nicolai dan kawan-kawan berisi yang pertama, pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis, dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu. Yang kedua, penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk melaksanakan kepatuhan. Yang ketiga, dalam pelaksanaan hukum bisa terjadi pelanggaran hukum. Karena itu, perlu dilaksanakan penegakan hukum sebagai bagian dari yurisdiksi negara. Ada 3 hal penting dalam penegakan hukum yang perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh, yaitu yang pertama, kepastian hukum, yang kedua, kemanfaatan, dan yang ketiga, keadilan. Tujuan dari penegakan norma hukum administrasi negara adalah terwujudnya tertib hukum dalam rangka melindungi kepentingan umum. Selanjutnya, ke pengertian keputusan tata usaha negara menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Selanjutnya, macam-macam keputusan tata usaha negara. Secara teoritis, dalam hukum administrasi negara dikenal ada beberapa macam dan sifat keputusan, yaitu yang pertama, keputusan deklaratorik dan keputusan konstitutif. Keputusan deklaratorik adalah keputusan yang tidak mengubah hak dan kewajiban yang telah ada, tetapi sekedar menyatakan hak dan kewajiban tersebut. Yang kedua, keputusan en maling dan keputusan yang permanen. Keputusan en maling adalah keputusan yang berlaku sekali atau keputusan sepintas lalu, yang dalam istilah lain disebut keputusan yang bersifat kilat, seperti IMB atau izin untuk mengadakan rapat umum. Sedangkan keputusan permanen adalah keputusan yang memiliki masa berlaku yang relatif lama, keputusan yang bebas dan yang terkait. Keputusan yang bersifat bebas
adalah keputusan yang didasarkan pada kewenangan bebas atau kebebasan bertindak yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negara, baik dalam bentuk kebebasan, kebijaksanaan, maupun kebebasan interpretasi. Sedangkan keputusan 47 yang terikat adalah keputusan yang didasarkan pada kewenangan pemerintahan yang bersifat terikat. Artinya keputusan itu hanya melaksanakan ketentuan yang sudah ada tanpa adanya ruang kebebasan bagi pejabat yang bersangkutan. Selanjutnya itu keputusan positif adalah keputusan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang dikenai keputusan. Sedangkan keputusan negatif adalah keputusan yang tidak menimbulkan perubahan keadaan hukum yang telah ada. Yang selanjutnya yaitu keputusan perorangan dan kebendaan. Keputusan perorangan adalah keputusan yang diterbitkan berdasarkan kualitas pribadi orang tertentu atau keputusan yang berkaitan dengan orang, seperti keputusan tentang pengangkatan atau pemberhentian seseorang sebagai pegawai negeri atau sebagai pejabat negara. Keputusan mengenai surat izin mengemudi dan sebagainya. Sedangkan keputusan kebendaan adalah keputusan yang diterbitkan atas dasar kualitas kebendaan atau keputusan yang berkaitan dengan benda, misalnya sertifikat hak atas tanah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.